Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Matius, bab 21 ayat 28 sampai 32. Renungan dipersediakan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR. Dan doa kita bersama dengan saya, Suster Maria Aurelia PRR, dengan tema Kata tak menjamin tindakan. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Vincreator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang selalu menyertai perjalanan hidup kami hingga saat ini. Di awal hari yang baru ini, kami kembali memohon berkat-Mu, agar memampukan kami untuk boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Bantulah masing-masing kami untuk tetap setia dalam mewartakan sabda-Mu bagi semua mereka yang kami jumpai, agar semakin banyak orang memperoleh keselamatan daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai ayat 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya,
tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kata tak menjamin tindakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah berada pada minggu ketiga masa Advent. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi mengisahkan tentang dua orang anak yang dimana mereka mendapatkan perintah dari sang ayah. Anak yang pertama, dia menjawab ya, tetapi kemudian dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Berbeda dengan anak kedua, ia menjawab tidak, tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia menjalankan apa yang dikehendaki oleh ayahnya. Tentu dua pribadi dari anak ini sangat bertolak belakang. Yang kita lihat dari tutur kata atau dari jawaban mereka dan tindakan yang mereka lakukan tentu sangat bertolak belakang. Menjawab iya tetapi tidak menjalankan, menjawab tidak tetapi akhirnya menjalankan. Kadang dalam kehidupan kita boleh berkata, gampang sekali kita mengucapkan sesuatu, tetapi kita terkadang sangat sulit dan susah mau melaksanakan apa yang kita katakan itu. Maka itu sering dikatakan perbuatan berbeda dengan perkataan yang diucapkan. Namun dalam Injil tadi Tuhan Yesus menggarisbawahi atau menegaskan pada kata menyesal. Seperti lanjutannya dikatakan bahwa pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal merekalah yang akan lebih dahulu masuk dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena hanya orang berdosa, hanya orang yang melakukan kesalahan, kemudian menyesali perbuatannya, maka mereka akan mengalami pertobatan. Dan orang yang mengalami pertobatan melalui penyesalan yang ia ungkapkan, maka ialah yang berhak dan pantas masuk dalam kerajaan surga. Terkadang dalam kehidupan kita sulit menyadari kesalahan kita dan lebih melihat kesalahan itu pada orang lain. Terlebih orang itu nyata-nyata ketahuan berbuat salah atau dikenal sebagai orang pendosa. Kadang kita memandang mereka dengan sebelah mata dan menganggap mereka itu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi sesungguhnya orang-orang seperti mereka sangat disayangkan oleh Tuhan, sangat dikasihi oleh Tuhan, karena kemudian mereka menyadari dan menyesal atas segala perbuatan mereka dan kembali kepada jalan yang benar, dan mereka itu kelak masuk dalam kerajaan surga. Maka dari itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada minggu Advent ketiga ini, dalam masa penantian kita, dalam retret agung kita kembali menyelami diri kita masing-masing, melihat segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan-kelemahan manusiawi kita, dan kemudian kita menyesal, karena dengan menyesal kita mendapat pertobatan dan pada akhirnya kita boleh berbahagia dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja kudus, ya Bapa, dampingilah gerejamu yang sedang bersiara di muka bumi ini. Kiranya para pewarta yang telah Engkau utus untuk mewartakan sabdamu mampu membawa semakin banyak orang untuk mengenal kembali pada pertobatan sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, dampingilah sesama saudara-saudari kami yang sedang menderita, baik secara fisik maupun mental. Semoga dengan kehadiran-Mu dalam diri sesama mereka, mampu memberi kekuatan, membangkitkan semangat baru,
dan menyembuhkan segala penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi kita semua. Ya Bapa, bimbinglah perjalanan hidup kami masing-masing, agar dengan bantuan rahmat-Mu dapat memampukan kami untuk selalu menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi sesama kami yang belum mengenal Engkau, agar mereka dapat merasakan kasih-Mu melalui kehadiran kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.